Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhwah Kebon Beler yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Saya akan melanjutkan yakni bab yang ke-7, yakni bab hikmah beriman kepada takdir. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sudah menyampaikan hikmah yang pertama dan yang kedua. Yakni hikmah pertama itu, kalau kita beriman kepada takdir, dapat melahirkan kesadaran kepada kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan undang-undang, aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus mempelajarinya, memahaminya dan mematuhi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agar apa? Agar kita dapat mencapai keberhasilan baik di dunia maupun apalagi di akhirat nanti. Yang kedua, hikmah beriman kepada takdir itu mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, yakni yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kehendak yang mutlak, di samping memiliki kebijaksanaan, keadilan dan kasih sayang kepada makhluknya. Maka kita pada subuh ini yakni kita lanjutkan poin ketiga. Kalau kita beriman kepada takdir itu ibunda, hikmahnya adalah itu mendorong kita untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Agar kita dapat mencapai yakni kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Yakni kita mengikuti sunnatullah, yakni hukum sebab akibat. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita beriman dengan takdir itu bukan malah kita jadi loyo. Paham? Paham nggak? Misalnya seorang pemuda, dia belum dapat jodoh, ya kan? Lalu dia, ini pemuda ya, lalu dia malah dia pasrah gitu kan. Ah sudahlah, ikolah nasib ambo, ya kan? Nah ini tidak sesuai dengan, karena hikmah dari kita beriman dengan takdir itu adalah berusaha dan beramal, bukan diam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
yakni ikhtiar. Nah, sudah kita jelaskan itu. Yakni manusia itu diberikan pilihan. Allah sudah turunkan wahyu, petunjuk Quran. Bahkan Allah kasih penjelasannya, modelnya, yakni Rasul. Allah kasih apa lagi? Akal. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, ya kan? Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak memikirkan? Lalu Allah kasih juga contoh. Nah, itu kalau orang berbuat jahat, zalim, itu hasilnya. Kalau orang berbuat baik, ini hasilnya. Nah, bahkan banyak lagi. yakni Allah itu sudah memberikan lengkap, nggak ada lagi kita alasan. Nah, itu harusnya menjadi semangat. Ada satu ayat yang terkenal di kita itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasib yang ada pada diri-diri mereka itu. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin kaum itu ingin berubah, dia merubah dulu. Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Gimana kita mau sukses? Apa saja organisasi kita, kalau tidak ada disiplin diri kita misalnya. Kan di Indonesia udah terkenal loh. Apa namanya istilah jam? Terkenal kita itu jam karet. Rapat, oke, kita rapat pengurus masjid Ukhuwah. Jam misalnya jam berapa misalnya? Jam 8 misalnya. Nyata molor sampai jam berapa? Jam 18. Molor. Akhirnya dibuatlah sudah itu. Itu mah dibuat jam 8, rapatnya juga jam 9. Kan sudah terkenal itu. Gimana Allah akan berubah kita? Kalau disiplin saja, padahal agama kita itu ya subhanallah. Ngajar disiplin ya sholat itu. Yani sholat itu sudah Allah tentukan waktu-waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah sudah tentukan waktu-waktunya. Disiplin. Maka yang terbaik itu di awal waktu. Kalau misalnya ada darurat, misalnya lagi nyembelih, lagi operasi orang, boleh di pertengahan. Tidak juga boleh di akhir. Tidak juga boleh di jamak. Ada ketentuannya itu, udah di bab fikih itu. Jadi nggak ada kita alasan untuk tidak berubah itu. Pasrah, fatalism, jabariyah. Sudahlah. Seperti kita ini seperti daun rumput yang ditiup, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Sudahlah Ustaz, saya kocak ikolah. Dari dululah didik itulah. Ya jadi usaha kita tuh ini. Makanya dalam ilmu psikologi itu ada yang kuliah psikologi dah. Ada optimis, ya kan? Kenapa dokter itu dia punya, kalau datang pasien tuh kita suka dengan dokter yang senyum, betul nggak? Apa kabarnya ibu? Gimana? Sehat kan? Betul kan ibunda ya? Pasti ibu ayah anda juga kesal kalau datang ke dokternya lah pesimis dulu. Wah, bapakku tinggal 3 hari lagi caknya umur pak. Langsung hati bapak ayah anda kecut. Ya dah anda. Kayaknya bapak ini dari mukanya 3 hari lagi umur. La ilaha illallah. Jadi nggak ada optimisnya gitu. Nah, kita beriman dengan takdir itu mendorong kita berusaha beramal, ikhtiar sebagai manusia. Bukan seperti kambing, onta, sapi yang dia nggak punya pilihan. Bahkan saat
dirinya, mau dipotong lehernya, dia pasrah saja. Wah, dia apa lagi? Manusia enggak. Ada ikhtiar, ada akal. Ini bahaya nih aku nih kalau nyebrang nggak lihat kanan kiri nih. Oh, itu ada jembatan lain nyebrang di atas. Nah, itu manusia itu. Bukan pasrah. Ada suatu ketika di zaman sahabat Umar, mereka mau ke suatu tempat. Dapat kabar di perjalanan, tempat yang mau didatangi Umar sama kawan-kawannya itu ada wabah. Kalau kita dulu tuh corona lah, wabah menyebar situ banyak luas. Lalu terjadi perselisihan di antara sahabat. Itu kita lanjut atau enggak? Sebagian sahabat lanjut, jangan takut, Allah bersama kita, ya kan? Lalu yang sebagiannya enggak. Aku sudah pernah mendengar Rasulullah apabila ada wabah, orang yang negeri di wabah itu nggak boleh keluar dan orang luar nggak boleh masuk. Maka kata Umar, udah kita balik. Lalu dibantah sama kawan-kawan itu yang kau nih Umar, kalau bahasa ini, kita kan beriman sama Allah, ngapain kita takut? Kalau Allah takdirkan tidak kena, betul ibunda? Salah. Lalu kata Umar, balik kita. Ini kan takdir, kata kawannya. Kata Umar, kita lawan takdir dengan takdir. Jadi lawan takdir dengan takdir. Penyakit itu takdir Allah. Kita lawan dengan menghindar. Ayahanda tahu kawannya punya penyakit panu. Panu apa lah kan? Lalu sering tukar pinjam baju, kaos atau apa. Kekiro ayahanda bisa kena dah. Amri dak tanya ibunda, ayahanda bisa kena dah. Kok malu-malu jawabnya? Kira-kira kan tawakal Ustaz. Saya bismillah pinjam baju. Dia akan kena saya Pak. Kira-kira cuman kena tulah. Kenapa itu sudah sunatullah? Jadi Allah memberikan itu. Pelajaran kita awal-awal itu ada ikhtiar. Hindar kita. Jadi sakit, lawan dengan itu takdir, lawan dengan takdir yang lain, yakni berobek misalnya. Iya betul? Berobat, itu takdir juga. Lapar itu takdir gak? Kok gak jawab? Lapar itu takdir gak? Lapar takdir gak ayahanda? Ayahanda, halo. Lapar itu takdir tak? Kenyang takdir juga. Maka kalau lapar, balas, lawan dengan makan. Sabar kelak bentar lagi. Jadi takdir itu dilawan dengan takdir. Bodoh, takdir gak bodoh tuh? Ya takdir, lawan dengan apa? Dengan belajar. Kita kalau nggak belajar nggak bisa, kita nggak bisa baca, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa ngembe duit di ATM, betul? Sama aja gitu ayahanda waktu baru-baru punya ATM dulu kan, benar nggak? Wah kalau hilang duit ambo, lah kartunya nggak keluar, karena belum tahu, belum belajar. Waktu kita sudah dikasih tahu kayak petugas terus nanya dulu kayak kawan, baru kita kok kau pencet ikon, kau masukkan, kelak ditanyanya, masukkan pas apa? Passwordnya, masukkan, ada yang tanggal lahir, ada yang tanggal kawin, ada yang tanggal macam-macam.
Nah, kakek ada pilihannya transfer apa-apa. Iya kan? Sekarang ayahanda lancar nih kan itu. Betul lah? KTM, betul gak? Karena lah berilmu. Rajin transfernya dah. Betul ya anda? Nah, saya tunggu transferannya. Nah itu. Kenapa? Karena sudah berilmu. Jadi ketidaktahuan dalam bahasa kerennya itu kebodohan tadi dilawan. Yakni dengan bodoh takdir. Jadi mengetahui pintar itu takdir juga. Jangan diperdebatkan. Menghindar takdir juga. Apalagi kita sudah tahu pakai akal. Ustaz Amriko tidak ini dengan Allah. Masuk takut ke penyakit. Larinya ke Jakarta. Terus Ustaz Amri jawab ke orang itu. Ente aneh lihat kalau nyebrang jalan, ente lihat kanan kiri. Katanya ente tawakal. Kalau ente tawakal, ente nyebrang gak usah lihat lagi kanan. Akhirnya orang itu terdiam. Ini benar, saya pernah dialog sama orang berpaham seperti itu. Jadi gak bisa kita ngamali. Ibunda, air yang kita masak lalu dia menggelegak, itu sunnatullah. Panas, betul ibunda? Betul? Nah, bagaimana cara melawan panas itu? Yakni supaya ibunda bisa ngangkat periuk tadi itu. Gimana caranya? Betul, dengan pakai apa? Alas tangannya, pakai sarung tangan. Itu namanya. Paham sampai sini? Oh, dah Ustaz, saya tawakal ke Allah. Hah? Bismillah dipegang kan? Alhamdulillah suaminya berang. Kau kok nyusah ya ambo. Akhirnya pergi ke UGD, tangannya terkelupas. Ini permisalan seperti ini mudah sebenarnya. Jadi tuh kita tadi itu. Jadi kalau kita beriman dengan takdir, mendorong kita berusaha beramal sungguh. Apalagi untuk akhirat. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah azam, yakni berniat tekad bulat, maka serahkan kepada Allah. Nah, ini Allah memberikan terus dengan takdir Allah sebab akibat itu. Lapar, takdir, lawan dengan makan, jadi kenyang. Itu takdir juga. Bodoh, takdir, lawan jangan belajar. Jadi mengetahui itu takdir juga. Kiaskan dengan yang lainnya. Apa saja. Kemudian yang keempat, menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia kita. Karena menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tugas kita berusaha. Memang sudah menjadi ketetapan Allah. Semua yang kita inginkan tidak mungkin semuanya bisa tercapai. Kalau semuanya tercapai, maka alam ini tidak akan manusia itu tidak akan berjalan dengan adil, sempurna. Nggak ada kita yang berdoa jadi miskin. Ada berdoa jadi miskin? Nggak ada. Semua ingin berdoa jadi berharta. Tapi Allah Maha Adil. Nggak semua dijadikan kita menjadi orang yang kaya. Karena keadilan Allah. Semua kita berdoa ingin sehat. Betul? Tapi apakah semua kita sehat? Enggak. Ada sebagiannya karena kesalahannya sendiri jadi sakit.
Ada yang diuji oleh Allah untuk sakitnya itu. Sehingga berjalan itu kehidupan itu. Kan yang mudahnya kita bilang itu, yakni sakitnya kita, diujinya Allah kita dengan kesehatan yang menurun itu, yakni Allah punya hikmah di situ, yakni Allah ingin memberikan yakni rezeki kepada misalnya dokter, misalnya siapa, penjual obat, dan seterusnya, sehingga sistem itu berjalan. Kalau dari zaman dulu tuh tabib, ditakdirkan oleh Allah sebagian kita belum mengetahui, ya kan? Alias kalau bahasa kerennya tuh bodoh, ya kan? Lalu ada orang yang mengetahui, maka dia mengajari orang itu, sehingga jadi berjalan itu. Kalau semua kita lah berilmu, pintar, maaf Pak Ustadz, kami lah berilmu kalau tidak perlu lagi Ustadz ngajari kami. Nah itu kan, sehingga nggak ada, ya. Jadi tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah berniat, maka tawakal kepada Allah. Berusaha, berdoa, ikhtiar. Kalau sudah kita berikhtiar belum juga, nah itu tadi sudah memang kita nggak bisa. Karena semuanya itu dibingkai dengan takdir Allah, yang dia punya hikmah di balik itu. Kalau kita lihat sejarah, yakni iblis, dia menentang Allah, yakni tidak mau sujud kepada Adam saat Allah menyuruhnya. Lalu orang bertanya, kalau sudah tahu iblis itu bakal begitu, ngapo Allah ciptakan iblis? Kenapa? Kalau dia kan Allah Maha tahu. Ada hikmah di situ. yakni Allah memberi contoh kepada kita bagaimana akibat dari menentang perintah Allah. Bayangkan melanggar perintah Allah itu, yakni mengakibatkan terusirnya iblis dari mana? Dari surga. Itu jadi contoh bagi kita. Makanya para ulama sering ditanya itu, mana yang lebih besar? Meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah? Kira-kira mana ayahanda yang lebih besar? Ibunda, mana lebih besar dosanya? Meninggalkan larangan Allah dengan meninggalkan perintah Allah dengan mengerjakan larangan Allah. Mana ibunda? Lebih besar, yakni meninggalkan perintah Allah. Mana dalilnya? Itu peristiwa iblis itu. Yakni diperintahkan oleh sujud oleh Allah, dia nggak mau. Saya lebih baik, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku jadi dari api. Sombong yakni iblis itu. Diusir, turun, keluar kau dari surga. Terusir. Nah, beda dengan yakni Adam. Adam dan Hawa dia mengerjakan larangan. Makan buah larangan, khuldi. Lalu dia minta ampun, diterima taubatnya Adam, diterima oleh Allah. Ini maka para ulama mengatakan lebih besar yakni dosanya meninggalkan perintah, jadi tidak mengerjakan perintah dibanding dengan mengerjakan larangan. Dua-duanya enggak ini. Paham ya? Dua-duanya enggak benar. Dilihat dari situ. Ditambah lagi memang mengerjakan larangan itu memang berat. Yakni memang hawa nafsu manusia itu selalu cenderung melanggar. Makanya ada istilah di Indonesia ini, peraturan itu dibuat. Hah? Pak polisi benar gak? Peraturan itu dibuat untuk salah kata Pak polisi. Peraturan itu dibuat untuk
dipatuhi. Yang kelima, beriman dengan takdir itu ibunda mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup, karena dia meyakini apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, sudah qadarullah. Itu ibunda. Jadi ibunda, kalau ibunda beriman dengan takdir, hidup menjadi apa? Tenang. Wabasyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang yang apabila ditimpa musibah dia berkata kami datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Tenang dianya. Jadi kalau di saat dia bahagia, banyak duit, sehat, bersyukur. Tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu kaya, berduit, sehat itu dari Allah. Enggak sombong dia. Seperti siapa sombong? Korun. Korun kan sombong. Dia menganggap bahwa dia dapat harta itu hasil usaha dia sendiri. Dia enggak tahu kalau Allah hilangkan satu aja kakinya, Allah hilangkan matanya itu, coba apa yang bisa dia perbuat? Jadi kalau kita beriman dengan takdir, jiwa itu tenang, tentram. Di saat dapat musibah sabar. Dan dia menyadari, oh ini mungkin salah aku nih, kecelakaan nih. Tadi aku ngebut. Tadi aku tidak pakai helm misalnya, dan seterusnya. Jadi dia mencari hikmahnya itu. Yang keenam, beriman dengan takdir itu ayahanda menjauhkan kita dari tabiat dengki, iri hati, busuk hati. Itu dapat membuat kita berbuat jahat. Jadi kalau orang punya beriman kepada takdir itu dia tahu gak ini dia orang. Jadi kalau dia melihat orang lain dapat nikmat, dia nggak iri. Kenapa? Dia tahu itu takdir dari Allah. Kalau dia iri berarti dia tidak yakin dengan takdir Allah. Berarti dia tidak menyetujui Allah. Sudah dia alhamdulillah tetangga saya punya rumah baru, punya mobil baru, alhamdulillah. Itu pemberian dari Allah. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kita lihat dalam media sosial ada orang itu tidak beribadah, miskin, maka menjadi atau dari itu soleh, dan sukses. Apakah itu takdir atau bagaimana? Iya, semua kebaikan dan keburukan semuanya itu berjalan dengan takdir Allah. Khairuhu wa syarruhu. yakni semua yang kita lihat ini kebaikan dan keburukan itu takdir dari Allah. Tetapi takdir dari Allah itu kandas sebagaimana kita sudah jelaskan di awal-awal dulu, ada yang kita itu diberi peranan di situ. Diberi peranan kita untuk merubah apa takdir yang ada di diri kita. Ada yang nggak bisa, contoh kita jadi lanang tino anak siapo, rambut kita model mano, hidung kita macam mano, kulit warna itu nggak ada kita. Tapi ada yang kita diberikan, ya ini apa namanya pilihan oleh Allah. Maka tadi terjawab jawabannya tadi. Ya ini kenapa orang tadi miskin, ya kan? Bodoh ya kak. Yang satunya kita lihat kaya, lalu apa?
sukses, pintar. Boleh jadi orang yang apa tadi? Ya, ini yang pintar, lalu dia sukses. Boleh jadi dia mengamalkan takdir tadi itu, berusaha untuk ikhtiar melawan takdir dengan takdir tadi. Sementara tadi orang yang susah tadi, yang tidak berubah tadi, boleh jadi juga dia tidak melawannya dengan ikhtiar. Ini bukan berarti kita harus banyak duit galau, paham ya? Karena yang namanya kaya itu kata Nabi bukan orang yang banyak harta, paham? Paham nggak? Kaya itu bukan orang yang banyak harta. Kaya itu siapa ya Anda? Kaya itu kata Nabi orang yang merasa cukup. Itu orang kaya. Qanaah. Anda kalau banyak harta tapi masih kurang, tidak cukup, masih ngeluh, miskin Anda masih. Tapi kalau orang cukup, alhamdulillah. Makanya kata Nabi, kalau seseorang di pagi hari dia punya makanan yang dia makan hari itu, lalu badannya sehat, lalu negerinya aman, seolah-olah dia punya dunia beserta isi semuanya. Alangkah besarnya permisalan yang diberi oleh Rasulullah itu. Punya makanan, badan yang sehat, itu nikmat loh. Banyak orang yang punya makanan tidak bisa makan. Dulu negeri aman, lihat negeri-negeri yang perang. Walaupun banyak duit susah. Nak beli berai susah. Walaupun duit banyak. Orang yang punya berai tidak mau jual. Paham sampai? Ada lagi? Ya. Yo. Masuk penjara. Takdir. Kan sudah kita jelaskan bahwa semua yang berjalan di muka bumi ini semuanya berjalan atas takdir Allah. Daun yang jatuh, semua air yang mengalir, lalu betul. Itu baru ininya. Maka kata Nabi SAW sudah kita jelaskan sebenarnya. Semuanya takdir Allah, betul. Tapi kata Nabi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk suatu dosa dan maksiat. Itu sudah kita jelaskan, itu kaedahnya. Kaedah beriman dengan takdir itu adalah tidak boleh menyandarkan dengan takdir dosa dengan maksiat. Ini ceritakan dong. Zaman Umar juga nih, ada seorang dia Jabariyah pahamnya. Dia mencuri. Lalu aku mencuri, dipanggil ke hakim, ke Umar. Lalu dia jawab, kau mencuri, iya, aku potong tanganmu menurut hukum Islam. Lalu dia jawab, loh, ini mencuri ini kan takdir Allah. Takdir Allah, kata dia. Aku nggak mau mencuri kalau bukan ditakdirkan oleh Allah. Terus apa jawaban Umar, Kando? Kata Umar, aku motong tangan kau ini juga takdir Allah juga. Diam dia. Jadi nggak boleh beralasan dengan dosa dan maksiat karena takdir Allah. Ingat tadi yang pelajaran pertama, Allah sudah turunkan wahyu, Allah sudah turunkan Rasul, Allah sudah kasih akal, Allah sudah kasih pilihan. Kita bukan batu, tahu mana baik mana buruk, kasih contoh ini orang buruk orang baik. Itu paham ya? Paham ya Kando ya? Tidak boleh beralasan. Jadi Anda masuk penjara tuh kenapa dulu itu? Satu lagi. Cukup? Sama? Oh, udah sama. Ya. Betul. Ya. Salah satu
ikhtiar kita untuk terhindar dari takdir yang buruk, yakni berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya. Tapi semuanya itu, makanya kita bilang tadi kita nggak bisa. Kita sudah naik motor pelan-pelan, pelan ini, berhenti lampu merah, lampu hijau berjalan. Tahu-tahunya kawan yang Nah, jadi memang kadangkala takdir itu Allah ada hikmahnya. Tadi itu naik pesawat tadi itu, ada hikmahnya semua. Belum juga Bang. Takdir yang tidak bisa dikabuli, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Artinya, saudara, Ajal. sedang kali kawan Iya. di saat itu. Iya. Nah, itu supaya kita terhindar dari berapa banyak takdir. Apa yang kita harus lakukan? Ya itu tadi. Pertama kita lakukan adalah berdoa. Yang kedua bisa bersedekah. Iya, ikhtiar semua. Ikhtiar, ya tadi berdoa dan semuanya. Kalaupun juga sudah kita lakukan itu, ya sudah ketentuan dari Allah. Sebenarnya mudah memahami. Ingat, nggak boleh berdebat dalam masalah takdir ini, nggak boleh berdebat. Cukup beriman dan seterusnya ya. Insyaallah paham ya? Atau nanti kita diskusi lagi sudah ini. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.